Saudara-saudari, salam jumpa kembali dalam katekesis singkat Kitab Suci. Kali ini kita berbicara tentang Injil. Apa itu Injil? Injil berasal dari kata Yunani Evangelion. Bagi penulis Yunani kuno, kata Evangelion berarti hadiah karena membawa kabar gembira. Juga bisa berarti ungkapan terima kasih karena kabar baik yang diberikan. Kemudian, dalam bahasa Yunani belakangan, istilah itu mengindikasikan kabar baik itu sendiri. Misalnya, ketika sebuah pertempuran dimenangkan atau ketika seorang penguasa Romawi bertahta. Akhirnya, kata itu dikembangkan untuk menunjukkan kitab-kitab tempat hidup duniawi Yesus Kristus yang dihadirkan dalam bentuk historis. Kata ini digunakan sangat luas dalam Perjanjian Baru dan selalu dalam arti kabar baik dari Allah, pesan keselamatan. Makna itu juga dipertahankan dalam judul Injil. Jejak pertama dari kata itu untuk menunjukkan Injil yang tertulis ditemukan dalam Didache, yakni kitab pengajaran 12 Rasul yang ditemukan tahun 1873 dan kemungkinan disusun antara tahun 90 sampai 100 Masehi. Dalam Didache 15 ayat 3 tertulis, saling menegurlah satu sama lain, bukan dalam murka, tetapi dalam damai, seperti yang kamu miliki dalam Injil. Di situ, kata Evangelion dengan jelas merujuk pada rekaman tertulis, yaitu catatan tertulis tentang hidup Yesus Kristus sekitar pertengahan abad kedua. Dalam Perjanjian Baru sendiri, kata itu secara umum menunjukkan berita atau kabar yang menyangkut Yesus Kristus, atau kabar gembira yang datang daripadanya. Bentuk plural Evangelia untuk menunjukkan keempat Injil ditemukan dalam tulisan Justinus Martir sekitar tahun 152 Masehi. Kata bahasa Inggris gospel berasal dari bahasa Anglo-Saxon Gospel, tersusun dari God yaitu Allah dan spell cerita. Jadi menunjukkan cerita tentang Allah dalam tubuh manusiawi. Tidak tertutup kemungkinan bahwa bentuk asli dari kata Anglo-Saxon adalah Godspell. God berubah menjadi good dan spell kisah menjadi terjemahan literal dari bahasa Yunani Evangelion. Kata itu menunjukkan kabar baik akan penyelamatan dalam Kristus untuk dunia yang hendak binasa. Mengapa disebut kabar gembira? Penggunaan kata Injil sebagai kabar gembira perlu kita sadari sebagai pengakuan iman akan penyelamatan manusia sebagai karya Allah. Berita itu adalah sesuatu yang sebelumnya tidak diketahui oleh manusia atau tidak bisa digali oleh manusia dari kemampuannya sendiri, tetapi hanya oleh kekuatan dan cinta Allah sendiri. Berita itu memberi kegembiraan, yaitu Allah semakin dekat dan kedekatan Allah semakin memanusiakan manusia.
Saudara-saudara, kabar gembira itu datang bukan dari kekuatan kekuasaan, tetapi datang dari kepenuhan yang dibawa oleh Yesus dengan kematian dan kebangkitannya. Dalam diri Yesus terrealisasi kabar gembira keselamatan yang telah dinubuatkan oleh para nabi. Ungkapan bahasa Yunani kata matayon, kata matkon, dan seterusnya rasanya perlu dijelaskan juga. Ada yang berpendapat bahwa kata secara sederhana menunjukkan sebuah hubungan pemilik, sehingga kita bisa mengatakan itu adalah Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, dan Injil Yohanes, seolah-olah Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes memiliki Injil. Tetapi tampaknya ide itu tidak tepat, karena apa yang tertulis itu bukan mengenai diri nama yang disebut, dan tidak sama dengan seperti maksud Paulus dalam Roma 2 ayat 16 yang mengatakan to evangelion mau Injilku. Lebih lagi, kalau kita bandingkan dengan bahasa Ibrani, kata itu tidak sama dengan lamet untuk menunjukkan kepemilikan. Maka ungkapan Injil menurut mesti diterangkan dari kesadaran gereja sendiri bahwa hanya ada satu Injil, yaitu Injil Yesus Kristus. Dan kata menunjukkan bahwa dalam tulisan-tulisan itu kita memiliki Injil yang satu itu, sebagaimana Injil itu dibentuk atau ditulis oleh orang-orang yang namanya disebut. Saudara-saudari, bagaimana Injil sampai pada bentuknya sekarang ini? Ada beberapa pendapat para ahli. Misalnya, teori kritik bentuk berpendapat bahwa orang-orang Kristen awal meneruskan kata-kata dan tindakan Yesus dari mulut ke mulut, dan baru setelah sekitar 2 dekade dituliskan. Perkataan atau bentuk kisah tertentu yang sekarang ada dalam Injil dipengaruhi oleh latar belakang kehidupan atau fungsinya bagi komunitas pada waktu itu. Pengaruh komunitas sangat menentukan. Komunitas Kristen perdana tidak memasukkan begitu saja perkataan Yesus dalam bentuk yang ada, tetapi memodifikasi berdasarkan kebutuhan dan situasi. Yang lain berpendapat, seperti teori kritik, mereka mencari sumber-sumber apa saja yang dipakai penulis dalam menyusun Injil. Misalnya, Lessing pada tahun 1771 berpendapat bahwa hubungan yang ada dalam Injil sinoptik terjadi karena mereka secara terpisah menggunakan sumber yang sama, yakni sebuah Injil kuno berbahasa Aram atau Ibrani. Herder kemudian berpendapat bahwa para penulis Injil sinoptik tergantung pada sumber lisan yang sudah relatif permanen tentang hidup Yesus Kristus. Pendapat lain kemudian datang dari Schleiermacher yang berpendapat bahwa ada beberapa fragmen Injil pada gereja perdana, dan itulah secara perlahan berkembang hingga dimasukkan ke dalam Injil sinoptik. Pendapat yang kemudian diterima adalah ketiga Injil sinoptik saling memiliki ketergantungan. Dua penginjil menggunakan satu atau lebih Injil lainnya dalam menyusun Injil tulisannya.
Pendapat lain mengatakan bahwa Injil yang ada pada kita saat ini adalah hasil redaksi akhir. Lukas sendiri dalam Lukas 1 ayat 1 sampai 4 mengatakan, Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun satu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu, setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Maka berdasarkan paparan Lukas tadi, kiranya ada 3 tahapan yang dilalui hingga terbentuk Injil seperti tertulis sekarang ini, yaitu pewartaan saksi mata atau hamba Tuhan. Kemudian di antara orang-orang beriman gereja perdana ada yang menulis dan mengedarkan banyak susunan tentang pewartaan para saksi mata itu. Lalu Lukas membukukan atau menuliskan dengan teratur setelah menyelidiki semua bahan yang beredar itu dengan seksama. Dengan kata lain, asal-usul keberadaan Injil setidaknya melewati 3 tahap, yakni kelompok yang pernah hidup bersama Yesus, yaitu kelompok Prapaskah. Kemudian komunitas setelah Yesus naik ke surga, yaitu Pospaskah. Dan yang terakhir adalah redaktur yang menyusunnya menjadi bentuk baku seperti sekarang ini. Saudara-saudari, dengan demikian tahapan kerja para penginjil boleh kita katakan adalah: pertama, menyeleksi bahan-bahan dan tradisi tertulis maupun lisan seperti yang dikatakan dalam Lukas 1 ayat 1 sampai 4 maupun Yohanes 20 ayat 30 sampai 31 dan Yohanes 21 ayat 25. Kedua, membuat sintesi, yaitu mengintegrasikan elemen-elemen yang ada. Misalnya, khotbah di bukit dalam Matius kiranya berasal dari berbagai sumber, kemudian dikerjakan ulang dan disusun secara kreatif. Ketiga, menyesuaikan tradisi yang diterima dengan tradisi gereja yang berbeda. Akhirnya, kita bisa memahami kisah yang sama memiliki perbedaan tertentu, seperti perumpamaan tentang domba yang hilang dalam Lukas 15 ayat 4 sampai 7 dan Matius 18 ayat 12 sampai 14 berasal dari tradisi yang sama tetapi digunakan dengan cara berbeda sesuai dengan kebutuhan komunitas. Mereka juga mempertahankan gaya berkhotbah, disadari bahwa tujuan mereka adalah menawarkan kepada gereja dasar iman dan hidup Kristiani, bukan sekedar menyediakan data sejarah. Para saudara dan saudari yang terkasih, Injil memuat kisah historis tentang Yesus Kristus yang di dalamnya ada dimensi penyelamatan yang menyentuh masa kini. Injil adalah kabar penyelamatan, tetapi terhubung dengan kejadian-kejadian dalam hidup Yesus, berpuncak pada sengsara dan kebangkitannya. Injil adalah kesaksian iman.
Demikian katekisme singkat kita untuk kali ini. Damai sejahtera untuk kita semua. Terima kasih.